Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami banyak hal ya. Mungkin ada yang sedih, ada yang mengalami masalah, sakit atau apapun itu. Kerugian kah atau apapun itu. Tetapi apapun yang kalian alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk melewati berbagai macam musim. Bahkan Bapak Ibu menyambut undangan Tuhan. Pagi ini datang ke gereja, saya percaya bahwa Tuhan sudah siapkan berkat rohani buat kita. Siapkan hatimu untuk menikmati Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Siapkan hatimu untuk menyembah Dia, memberi yang terbaik, waktu terbaik buat Tuhan. Silentkan handphonenya, kalau enggak terlalu penting, jangan terima, jangan pegang kecuali baca Alkitab ya. Untuk membuat kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, memberi yang terbaik buat Sang Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tenang di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Letakkan itu di kaki salib Tuhan. Hari ini hanya satu kerinduan kita, ingin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar Tuhan bicara buat kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Tetapi aku mau bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur seperti pemazmur. Kita juga ingin bersorak karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita tidak layak, kita berharga dan dikasihi oleh Allah. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersinger dengan setengah suara. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengakui bahwa segala yang kami alami di sepanjang minggu ini, nafas kehidupan, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk kami menjalankan usaha yang dipercayakan, damai sejahtera yang Kau beri, perlindungan-Mu dalam hidup kami semua semata adalah anugerah daripada-Mu ya Bapa. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Engkaulah kekuatan kami. Namun betapa sering kami gagal mencerminkan karakter Kristus, baik di dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami. Bapa, dengan penuh penyesalan, dengan hati yang hancur kami memohon belas kasihan-Mu. Mohon Engkau bersihkan hati dan pikiran kami. Perbaharui kami agar hidup kami hidup di dalam pertobatan setiap hari ya Bapa. Kami akan menyerahkan setiap bagian dari ibadah ini. Tolong kami agar ibadah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan kami benar-benar menikmati hadirat-Mu yang nyata, mendengar suara-Mu dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap dalam keadaan berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad. Mari ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca ayat bertanggapan. Kita akan membacanya secara bergantian ya, WL dan jemaat. Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu.
Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bergoyang tipis-tipis ya. Kita pakai gerakan kiri, kanan, ke depan ya. Kita akan menghibur Tuhan, bukan menghibur diri kita sendiri. Kita akan bernyanyi, kita menghibur Tuhan kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Katakan bersama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Mari bersama-sama angkat tangan kita dan katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, tetap setia. Amin. Bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan hidup kita, di tengah begitu banyak kekhawatiran yang seringkali membuat kita merasa tidak berharga. Namun, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau begitu berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, datang dan berilah hidupmu, karena engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dimatakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dimatakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Cuma Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami sangat berharga bagi Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bulu yang terkulai takkan
Kami seperti bulu yang terkulai, tapi Engkau tidak membiarkan bulu itu terpatahkan. Kami lemah, kami berdosa, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Engkau memilih untuk memberikan nyawamu bagi kami. Sehingga kami yang hina ini, kami dilayakkan memanggil Engkau Bapa. Kami dilayakkan berhadapan dengan Engkau di tempat kudus-Mu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebenaran ini terus menggugah hati kami. Bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang setia sampai akhir, tetap mengasihi setiap kami. Kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini, yang bisa bersama-sama datang memuji Engkau. Tuhan, biarlah Engkau telah menerima puji-pujian kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah apa yang sudah kami sampaikan, puji-pujian kami, menyenangkan hati Tuhan dan membangun kembali iman kami. Kami juga bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang yang akan menolong kami, memampukan kami. Karena biarlah Roh Kudus-Mu terangi setiap hati kami. Kami yang mendengarkan diberikan kemampuan untuk mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan juga dalam segala keterbatasannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap jemaat Tuhan melalui hamba-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, memimpin dia. Firman-Mu dapat disampaikan dalam pertolongan. Kami siap bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tos kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik, begitu ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Oke, ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kayaknya rame orang tapi suaranya pelan sekali ya, shalom. Ya, apa kabar saudara? Ya, senang ya bisa ketemu dengan saudara di tempat ini. Saudara, karena saya belum terkenal dan juga saya baru pertama kali hadir di sini ya di kebaktian umum. Saya mau memperkenalkan diri saya ya. Oke, saudara, nama saya adalah Pendeta Roni Sitorus ya. Saya melayani di GKJ Pos Palem. Bersyukur ya hari ini bisa pelayanan tukar mimbar di GKJ Season City. Saudara, saya punya istri satu, punya anak satu. Banyak yang bilang saya itu mirip sama orang Korea begitu ya. Tuh kan saudara ketawanya ngeledek gitu ya. Saudara nggak percaya, saya mirip sama orang Korea gitu ya kan. Ya paling tidak ada Korea-Koreanya lah gitu ya. Saudara, ya itu perkenalan singkat buat kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang begitu indah ya. Berharga dan dikasihi Tuhan. Ucapkan sama-sama berharga dan dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Oke, saya mau kasih sesuatu buat singer kita. Namamu siapa bro? Siapa? Kiki ya. Kiki saya punya, kelihatan nggak? Kamu sini deh, sini ke depan deh biar kelihatan sini. Sini Kiki. Nah, saya punya biskuit ya. Ini biskuit dari Ciledug ya. Buat kamu, oke? Itu buat kamu. Nah, seandainya Kiki dapat ini, kemudian tiba-tiba dia pergi jalan-jalan, dia masih pegang ini. Dia pergi jalan-jalan ke tebing yang seperti ini, oke? Dia pergi ke tebing yang seperti ini dan kemudian pas dia pegang itu biskuit yang saya kasih ini, biskuitnya jatuh ke tuh yang titik yang saya lingkarin itu. Dia masih ada tatakan beton ya, dia jatuh ke sana. Nah, kira-kira kalau biskuit ini jatuh, Kiki ya namanya dia. Kamu mau ambil nggak biskuitnya di situ? Mau nggak? Gak usah mikir lama-lama. Kamu masih mau ambil itu biskuit? Seberharga itu biskuit itu buat kamu gitu ya. Ambil nggak? Enggak ya, karena berbahaya toh. Nah, tapi kalau seandainya yang jatuh adalah misalnya handphone kamu. Wah, itu agak lebih berharga dikit ya. Handphone kamu jatuh tapi belum nyatu ke bawah, masih nyangkut di situ. Kamu mau ambil nggak? Ambil ya, kenapa? Karena lebih berharga. Oke, tepuk tangan buat Kiki, silakan duduk ya, bawa biskuitnya. Saudara, untuk sesuatu yang berharga, kita itu bahkan rela mengorbankan diri kita ya. Kalau HP yang jatuh kita pikir itu berharga, maka kita akan berusaha ambil. Kalau saya tanya lagi misalnya kepada orang tua yang sudah punya anak, maaf ya seandainya amit-amit terjadi, anak kita yang jatuh ke sana, dia gantung-galantungan di sana. Saudara, saya yakin semua orang tua pasti akan bilang, saya akan ambil anak itu. Saya akan tolong dia. Kenapa? Karena anak itu berharga buat saya. Sehingga saya mengorbankan diri saya, kalau saya pun harus jatuh, enggak apa-apa. Sehingga saya sudah menunjukkan cinta dan keberhargaan saya. Saudara, pernahkah kita berpikir begini? Kenapa Yesus yang adalah Allah itu ya, yang adalah pribadi yang maha kuasa, yang berdaulat, yang harusnya dihormati, yang harusnya ditinggikan. Kenapa dia bela-belain menjadi manusia, menderita,
melewati jalan salib, bahkan dia mati untuk menyelamatkan kita. Kenapa dia melakukan ini? Karena bagi Yesus, saudara dan saya itu pribadi yang berharga bagi dia. Dia repot-repot datang ke dunia menderita. Kenapa? Karena saudara berharga. Karena saya berharga meskipun sejatinya kita tidak berharga. Kita seperti bulu yang terkulai tadi. Kita itu sebenarnya harusnya dibakar di neraka. Kita harusnya dihukum. Tapi Yesus mengasihi kita. Bagi dia kita ini berharga. Maka dia berikan semua. Dia berikan nyawanya. Dia korbankan dirinya kepada kita. Supaya kita yang berdosa ini tidak binasa di hadapan Tuhan. Saudara, maka kita tahu bahwa kita ini berharga dan dikasihi Tuhan. Tuhan berikan semua supaya kita beroleh pengampunan dosa. Maka Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa dia harus mati? Karena kasihnya besar kepada saudara dan saya. Maka saudara, engkau dan saya itu berharga dan dikasihi oleh Allah. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, kamu berharga dan dikasihi Tuhan. Ya, kamu berharga dan dikasihi Tuhan. Tapi begini saudara, sayangnya gini ya, sayangnya seringkali kita lupa akan status ini. Kita bisa tahu ya bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi banyak hal dalam peristiwa hidup kita lupa. Kenapa? Misalnya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, income kita mulai merosot, kita punya sakit yang tak kunjung sembuh, doa-doa kita yang gak dijawab Tuhan, kita seringkali lupa, waduh jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Aduh jangan-jangan saya ini tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita seringkali lupa ketika diperhadapkan dengan badai hidup, air mata kita merasa bahwa kita ini tidak berharga. Kita merasa kita ini tidak dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Seringkali kita lupa. Dan akhirnya apa? Hidup kita banyak kali dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, oleh sebab itu hari ini kita akan melihat pesan Tuhan yang akan mengingatkan setiap kita sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi Tuhan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran itu. Mari kita akan baca Alkitab kita. Matius pasal 6, karena tadi sudah dibaca dalam terjemahan TB2 ya, kita hanya akan baca berarti 2 ayat saja. Saya tampilin beberapa ayat, tapi kita hanya akan baca ayat 25 sampai 26. Ayat 25 akan dibacakan oleh pria dalam TB1 ya, saya tampilin di sini ya. Ayat 26 dibacakan oleh kaum wanita. Kalau sudah dapat katakan amin. Loh, belum ada yang dapat. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Susah amat ngomong amin ya. Oke, yuk mari kita baca bersama laki-laki dulu ya, ayat 25. 1, 2, 3. Ulang. Ini terlalu lemas sekali. Ya ampun. Pengkhotbahnya udah teriak-teriak ini. Karena itu, ayolah. Semangat dikit. Oke, semangat. Ayo mari 1, 2, 3. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayo yang wanita, ayat 26 sama-sama 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat penting di dalam Alkitab kita ya. Karena apa? Karena Tuhan di sini mengingatkan kita untuk janganlah kamu khawatir. Saudara, sebenarnya kekhawatiran itu adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Hal yang boleh dibilang hal yang sangat manusiawi gitu ya. Siapa sih yang gak pernah khawatir? Semua kita pernah mengalami kekhawatiran. Apakah kami seorang pendeta, para hamba Tuhan tidak pernah khawatir? Oh, kita pernah melewatinya. Bahwa kekhawatiran itu adalah bagian yang sangat dekat dengan kita. Dan rasa-rasanya kekhawatiran itu adalah hal-hal yang sepertinya manusiawi, yang wajar terjadi. Tetapi saudara, kita harus tahu, Tuhan memberikan penegasan di tengah-tengah situasi di mana kekhawatiran itu sangat dekat dengan kita. Tuhan tetap memberikan peringatan dengan tegas untuk apa? Janganlah kamu khawatir. Jangan hidup kita dikuasai kekhawatiran. Memang kekhawatiran itu manusiawi. Kamu bisa mengalami itu, tetapi jangan lakukan itu. Jangan alami itu. Kamu harus menang atas kekhawatiran. Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar beberapa hal dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menang atas kekhawatiran kita? Ya, yang pertama kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, untuk kita bisa menang atas kekhawatiran, kita perlu ini. Fokuslah kepada Allah. Fokus kepada Allah. Saudara, kata khawatir itu ya, ketika Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata merimnao. Merimnao itu sebenarnya kalau mau dipecah itu bisa artinya apa? Pikiran yang terbagi. Waktu Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, berarti janganlah pikiranmu terbagi. Loh, terbagi bagaimana Pak? Nah, itulah gunanya ayat 25 ya, ayat 25 dan 24. Saudara, ayat 25 ini
itu dimulai dengan kata karena itu. Ya, dengan kalimat itu. Kalau ini ada kata karena itu, berarti ini berhubungan dengan ayat yang di atasnya. Ayat yang sebelumnya apa itu? Ayat 24 kita akan lihat, saya akan bacakan. Ayat 24 bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini Tuhan memberikan satu perbandingan, kontras, pertentangan antara siapa? Antara Allah dan Mamon. Mamon itu adalah harta, kekayaan, uang kita, itu termasuk Mamon ya. Jadi dikontraskan antara Allah dan Mamon, ini dua hal yang sering membuat pikiran kita bercabang. Kita satu sisi menyembah Tuhan, jadi Kristen, ikut ibadah, ikut melayani, tapi di sisi lain sebenarnya Tuhannya kita adalah uang. Kita tunduk sama uang, pikiran kita terbagi. Maka waktu Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, artinya jangan pikiran kita terbagi. Kita ngakunya percaya Tuhan, tapi kok yang kita kejar cuma uang, dan hidup kita dikuasai oleh uang. Itu sebabnya orang khawatir. Saudara, orang sepertinya akan bilang begini, dia akan berpikir begini, tanpa uang, dan ini banyak dialami orang Kristen ya. Mereka akan bilang, tanpa uang itu aku tidak terpandang. Tanpa uang aku terbuang. Tanpa uang hidupku tidak mengalami sejahtera dan aku bukan siapa-siapa. Maka bagi dia penting, saya harus punya banyak uang supaya saya terpandang. Supaya saya berharga, padahal sebenarnya kita berharga bukan karena itu. Tapi karena Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita. Saudara, saya mau imbangi sedikit, bukan berarti kita tidak butuh uang. Semua kita sepakat kita butuh uang, amin? Ada yang gak butuh uang, sini uangnya kasih ke saya gitu ya. Semua kita butuh uang. Saudara, tetapi gini, butuh uang bukan berarti harus jadi hamba uang gitu loh. Saya juga hamba Tuhan, saya butuh uang, saya butuh penghidupan. Tapi saya tidak boleh jadi hamba uang gitu. Jadi butuh uang tidak berarti kita harus jadi hamba uang, fokus kita ke mamon, uang. Saudara, enggak. Tuhan menjamin gini, kita enggak akan mati kok kalau kita enggak jadi hamba uang. Enggak akan. Malah sebaliknya, kalau kita fokus kepada Allah tadi ya, bukan mamon, fokus kita satu kepada Tuhan. Saudara, itu adalah cara kita bisa menang atas kekhawatiran. Saudara, maka bagaimana cara kita menang atas kekhawatiran? Yang pertama, fokuslah kepada Tuhan. Jangan pikiran kita terbagi-bagi, fokus kepada Tuhan bukan berarti gini ya. Bukan berarti, oh saya harus bertapa, bersemedi, saya enggak kerja, saya cuma doa di rumah, enggak ngapa-ngapain. Enggak, saudara. Fokus kepada Tuhan itu kita tetap bekerja, tetap cari duit, tetap bertanggung jawab, tapi pikiran kita tidak diperhamba oleh duit itu. Pikiran kita tidak digoncang-gancingkan oleh naik turunnya uang. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada Tuhan. Kita tidak tergila-gila, terobsesi dengan uang. Kenapa? Karena kita mau fokus kepada Allah. Jadi fokus kepada Allah artinya gini, kita bersandar sepenuhnya kepada Allah dan kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Saudara, kadang-kadang kita itu cuma sekedar percaya di mulut, tapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Boleh, kamu maju lagi Kiki. Kamu kan udah dapat hadiah biskuit kan, maju dulu. Saya ambil sesuatu di sini. Maju. Hari ini kamu banyak dapat berkat dari Tuhan ya, melalui kamu jadi berkat buat pelayanan ini ya. Ada orang tuamu di sini? Oh enggak ada, oke. Kiki namamu ya? Kiki ya. Kamu kalau udah tahu triknya, diam-diam aja ya. Gini. Nah Kiki, ini saya ada buku ya. Bisa kelihatan? Saudara, buku ini adalah buku yang kosong gitu ya, enggak ada isinya ya. Buku ini kosong, enggak ada isinya. Oke, sudah lihat di kamera? Bisa, kosong ya. Oke, nah, oh ya, zoom lagi. Lumayan saya masuk kamera itu ya. Nah, saudara, saya akan bilang ke Kiki gini, Kiki, kamu pergi ke Gramedia, jual buku ini sama penjualnya. Bilang, ini buku ada gambarnya. Saya yakin, saya tidak akan mempermalukan kamu. Nah sebelum itu saya tanya kamu dulu, kamu percaya nggak saya orang baik? Percaya, bagus ya, kamu langsung cepat, bagus ya. Kamu percaya nggak saya tidak akan celakain kamu? Percaya, kamu percaya nggak saya tidak akan mempermalukan kamu? Percaya. Nah sekarang saya suruh kamu pergi ke Gramedia, jual, ngomong sama mbaknya, mbak buku ini ada gambarnya. Kamu pergi ke sana. Kamu mau nggak? Dengan konsekuensi kalau nanti di sana nggak ada gambarnya, kamu bisa digebukin sama mereka. Nah kamu mau nggak lakukan itu? Mau. Wah hebat sekali kamu. Kamu terlalu polos ya. Bagus ya Kiki ya. Oke tepuk tangan deh buat Kiki, tepuk tangan. Silakan duduk Kiki. Dia percaya dan mempercayakan diri. Meskipun sebenarnya dia nggak harus mempercayakan diri sama saya karena saya bukan Tuhan. Tapi bagus. Tapi seringkali dalam hidup kita begitu ya, kita percaya tapi tidak mempercayakan diri. Kiki menunjukkan, saya percaya bahwa Bapak itu baik. Saya percaya Bapak tidak akan mempermalukan saya. Oke kamu pergi ya, taat. Jual ini buku, bilang kalau buku ini ada isinya. Oke dia datang ke sana dan saya dalam kekuatan saya
Dalam trik-trik sulap maksudnya ya. Saya akan kasih tahu, pergi sana, nanti kamu nyampe sana, percayalah ada gambarnya. Dan dia nyampe ke sana, mana kameranya? Ini dia, dan ternyata ada gambarnya, ya kan? Lihat lagi nih, oh ya. Thank you ya Kiki ya, berhasil kita. Nanti saya kasih transfer ya. Oke. Saudara gini, kadang-kadang kita itu cuma percaya di mulut sama Tuhan. Tapi kita enggak mau mempercayakan hidup. Kita enggak taat gitu loh. Kita bilang apa ya? Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ketika ada masalah, Tuhan ajar kita, ayo berserah, andalkan Tuhan. Kita ngelawan gitu loh. Kita cuma ngaku percaya di mulut, tapi kita tidak berani mempercayakan hidup kita. Memang saudara, kita harus akui kadang-kadang dalam hidup kita kadang-kadang sepertinya terlihat mustahil. Tapi kalau Tuhan yang suruh sebenarnya, kayak tadi ya saya yang suruh Kiki. Saudara kita tidak perlu takut. Tuhan suruh kita untuk apa? Jangan khawatir, fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saudara, dia pasti akan memampukan kita. Maka kalau kita disuruh jangan khawatir, tunduk aja gitu ya. Taat saja. Fokus sama Tuhan, maka ketika kita bisa fokus sama Tuhan, saudara, waduh, itu akan sangat-sangat indah di mana kita bisa menikmati hidup yang tenang. Mungkin income kita bisa berkurang, toko sepi, ada sakit, ada doa yang gak dijawab Tuhan, ada hutang di sana sini. Tapi ketika kita mau melihat Tuhan, Tuhan suruh saya jangan khawatir kok. Tuhan perintahkan saya untuk fokus kepada Dia kok, saya ikutin. Itu namanya percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan. Maka kenapa kita bisa tidak khawatir? Karena kita mau fokus kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang hanya percaya di mulut, tapi dia tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya dia bilang, Tuhan saya percaya engkau hebat, tapi giliran income menurun kita panik. Giliran Bitcoin anjlok, ya kita stres, penyakit sakit jantung, segala macam. Bisnis rugi, kita stres, dikuasai khawatir, kita gagal fokus kepada Tuhan, gagal mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Padahal kalau kita fokus sama Tuhan, wah itu adalah hidup yang indah. Kita bisa menjalaninya dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, sebenarnya kekhawatiran itu tidak sama sekali menguntungkan kita ya. Yuk sama-sama baca yuk ayat 27 ini ya. Yang kencang, 1, 2, 3. Ini pertanyaan retoris, artinya gini, siapa sih yang kalau khawatir itu jadi jalan hidupnya tambah sehasta? Sebenarnya ini kan bahasa kiasan. Penafsir mengatakan begini, ini sebenarnya bilang begini, siapa yang karena khawatir umurnya jadi nambah gitu loh, sedikit. Tidak ada. Siapa yang karena khawatir, waktu saudara misalnya khawatir akan satu hal, misalnya saudara belum bisa bayar sesuatu, lalu saudara khawatir, apakah gara-gara kekhawatiran itu, saudara jadi bisa bayar itu? Enggak juga. Bahwa kekhawatiran itu sebenarnya tidak berguna. Kekhawatiran itu sebenarnya tidak menambah sedikit pun dari jalan hidup kita, tidak menambah sedikit pun dari umur kita, malah justru kekhawatiran itu bisa mengurangi umur kita. Maka seorang dokter yang cukup terkenal ya, Dr. Charles Mayo, di Amerika ya, dia punya Mayo Clinic ya, yang cukup terkenal di sana, sudah meninggal tentunya beliau. Tapi beliau pernah menuliskan satu kalimat yang bagus, dia bilang begini, kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi jantung, waduh, kelenjar dan seluruh sistem saraf. Dr. Mayo bilang begini, saya belum pernah bertemu atau mengenal seseorang yang meninggal karena terlalu banyak bekerja. Tapi justru saya mengenal banyak orang yang meninggal karena kekhawatiran. Kekhawatiran itu justru membuat kita rugi. Tidak ada untungnya, tidak menyelesaikan masalah. Maka kalau begitu kita perlu belajar ketika kekhawatiran mulai muncul dalam diri kita, pandanglah Yesus. Bahwa Yesus yang suruh kita untuk tidak khawatir, taatlah sama Dia, berharaplah pada Dia, bersandarlah pada Dia, andalkan Dia dan percayakan hidupmu kepada Dia. Maka kita tidak akan dikuasai lagi kekhawatiran. Saudara, poin pertama bagaimana kita menang atas kekhawatiran, caranya adalah fokuslah kepada Allah, percayakanlah hidupmu kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Saudara itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran? Ini yang kedua ya. Fokuslah kepada pemeliharaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 25. Saya akan bacakan buat saudara bagian yang dicetak kuning. Dikatakan begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah sekarang coba kita analisa sedikit. Saudara, mana yang lebih penting? Hidup atau makanan? Ayo dong, jawab dong. Kooperatif dikit dong, ayo ya. Mana yang lebih penting? Hidup atau makanan? Hidup. Mana yang lebih penting? Tubuh atau pakaian? Tubuh. Saudara gini, maaf ya, kalau seandainya kita itu, Tuhan sudah berikan kita hidup nih sekarang ya. Tapi maaf ini, kalau kita meninggal dunia, kita meninggal nih, jenazah kita taruh sini. Orang meninggal dunia dikasih makan ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mohon maaf kalau tubuh kita hancur gitu ya. Kita nggak punya tubuh lagi,
apakah pakaian saya ini berguna kalau saya tidak punya tubuh? Gak ada gunanya. Maka pertanyaan ini penting waktu Tuhan bilang, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Maksudnya begini, bahwa Tuhan sudah memberitahu kita bahwa Dia sudah berikan kita hidup. Kita bisa bernapas, itu diberikan Tuhan. Hidup yang lebih penting itu Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah pelihara. Kemudian Tuhan kasih kita tubuh yang lebih penting daripada pakaian. Bahwa gini, Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya. Dia kasih kita tubuh, Dia kasih kita kehidupan, pernafasan. Kenapa? Karena Dia melihat itu bagian yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Lalu kenapa kita masih takut akan makanan kita? Saudara, kita itu tidak berkuasa atas tubuh kita sebenarnya. Kita tidak berkuasa loh atas detak jantung kita, aliran darah, proses biologis yang lain. Kita nggak bisa berkuasa. Saudara, kita nggak bisa handle itu. Ada yang bilang, oh jaga kesehatan olahraga, betul itu bagus ya. Dan kita coba lakukan itu. Tapi gini saudara, itu juga tidak menjamin kok. Saya punya teman ya, teman saya dekat ya. Dia jaga makanan, benar-benar karbo nggak makan lagi, gorengan nggak makan. Wah itu dulu dia sebelum gala-galanya intermittent fasting, dia sudah lakukan duluan ya. Dia lakukan, dia cuma makan buah. Wah sehat sekali, olahraga. Suatu hari dia sakit usus buntu, pergi ke dokter Siloam di TB Simatupang gitu ya. Dia ke dokter sana, ternyata ada satu peristiwa ya, ada satu hal ya kesalahan lah begitu ya. Akhirnya apa? Katanya di dalam ususnya yang dioperasi itu ada kemasukan jarum atau apa. Wah setelah dioperasi makin parah, makin parah. Detak jantungnya berhenti, meninggal. Siapa yang bisa menjamin detak jantung saudara masih bisa bertahan 2 jam lagi? Enggak ada. Itu semua enggak ada di kontrol kita, ngerti enggak? Itu enggak ada, kita bisa kapan saja detak jantung berhenti kok. Napas kita bisa berhenti kok. Kita enggak khawatir, kenapa? Karena kita tahu Tuhan pelihara itu gitu loh. Saudara itu lebih penting, detak jantung, nafas, tubuh kita itu lebih penting. Lalu kenapa untuk makanan kita masih khawatir gitu loh. Kenapa untuk masalah uang kita masih khawatir, masalah penghidupan kita masih khawatir. Saudara, ada bagian-bagian yang dalam hidup ini memang kita nggak bisa handle, ya sudah. Kayak tubuh kita kan nggak bisa handle semua. Serahkan sama Tuhan. Jangan semua kerjaan itu diambil, Tuhan nggak disuruh kerja, kasihan Tuhan nganggur ya. Kasih ruang buat Tuhan bekerja gitu loh. Saudara misalnya gini ya, misalnya ada suami istri bilang gini, "Pah, minggu depan kita harus bayar kontrak ruko 50 juta. Tapi mereka punya tabungan 1 miliar. Kira-kira mereka khawatir nggak? Enggak, karena uangnya 1 M, 50 juta keluarin aja. Mereka nggak akan khawatir, mereka bisa handle itu. Tapi kalau seandainya bilang gini, "Pah, minggu depan kita harus bayar kontrak ruko 50 juta, tabungan tinggal 273 ribu. Khawatir nggak? Udah cari sana sini, ngutang sana sini, berusaha sekuat tenaga, nggak ada jalan. Apa yang kita lakukan? Khawatir. Sekarang saya tanya, setelah saudara khawatir, apakah tiba-tiba muncul 50 juta di depan kita? Enggak sama sekali. Ada bagian yang kita nggak bisa handle, kita udah berusaha, kerja keras, mati-matian, tapi pada titik tertentu kita nggak bisa handle ini nih. Maka apa yang perlu kita lakukan? Serahkan kepada Tuhan. Dia yang mengendalikan hidup ini kok. Dia yang mengendalikan tubuh kita, maka serahkan bagian itu, kasih ruang buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka itu adalah cara kita untuk tidak khawatir dalam hidup kita. Saudara, pasti Tuhan akan pelihara kita. Kenapa? Karena tubuh dan hidup yang jauh lebih penting aja Dia pelihara. Maka perkara makanan, perkara pakaian, Dia juga pasti akan pelihara saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka untuk menang atas kekhawatiran, lihatlah bahwa Bapa sudah memelihara kita dengan memberikan kita masih punya hidup, masih punya tubuh sampai sekarang. Maka kita tidak perlu takut akan apapun di dalam dunia ini. Saudara, saya belum pernah ketemu orang Kristen yang meninggal dunia karena nggak bisa makan. Saya pikir saya tidak pernah ketemu. Malah saya sering ketemu orang Kristen yang meninggal dunia karena kebanyakan makan. Ya kan? Asam urat, diabetes, kolesterol, semuanya mati kita. Ya, maka saya juga lagi berusaha untuk mengurangi makan supaya saya tidak seperti itu, mati dalam kebanyakan makan gitu kan. Nggak pernah, jarang saya ketemu. Mungkin saudara ketemu, saya nggak pernah ketemu orang Kristen mati kelaparan gitu loh. Enggak, Tuhan pelihara kok. Tuhan pasti pelihara. Maka hadapi bersama Tuhan. Ingatlah Tuhan pelihara kita. Saudara, kalau tubuh dan nafas kita masih dikasih sama Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan masih pelihara kita. Maka janganlah kita khawatir. Yang bagian terakhir ya, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran kita. Ini dia bagian terakhir. Boleh diklik aja, enggak bisa nih. Oke, oh bisa. Oh, kelewat, sorry. Ya, bagian ketiga, sadarilah bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Gimana caranya kita bisa menang atas kekhawatiran? Kita harus sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara, ayat 26 sampai ayat 30 itu lagi bicara ada burung-burung
yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Bukan berarti burung gak kerja ya, burung itu terbang ke sana sini. Tapi ini bicara gini, bahwa burung itu sangat bergantung kepada apa? Kepada alam ini. Kalau alam rusak, makanan rusak, dia gak bisa dapat makan. Tapi meskipun begitu Tuhan masih tetap pelihara dia. Padahal burung gak punya rekening, gak punya tabungan. Dia cuma bergantung kepada alam ini, tapi Bapa di sorga tetap pelihara dia. Kemudian apa? Bunga bakung katanya, dia tidak pernah memintal, tidak pernah dia menjahit yang indah gitu. Tapi bahkan pakaian Salomo tidak seindah bunga bakung. Wah ini luar biasa. Artinya gini, kalau burung saja yang tidak punya tabungan tetap Tuhan kasih makan. Bunga bakung tidak pernah menenun pakaian tapi Tuhan menghiasi mereka dengan keindahan yang luar biasa. Maka Tuhan menegaskan di ayat 26 sampai 20 dan sampai 30 tadi bahwa kamu manusia lebih penting daripada burung. Kamu lebih penting daripada bunga. Kamu lebih berharga. Maka kalau hal-hal yang kecil yang kurang berharga yaitu burung dan tumbuhan dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita juga yang lebih berharga ini? Yang dikasih oleh Tuhan, dia akan memelihara kita juga. Maka bagaimana caranya kita menang atas kekhawatiran? Ingatlah bahwa saudara dan saya berharga dan dikasih oleh Tuhan. Kita berharga daripada burung-burung, maka Tuhan pasti akan pelihara kita. Saudara menarik sekali ya, sejak penciptaan di dunia, penciptaan manusia pertama, itu manusia itu adalah ciptaan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Dia lebih menguasai semua seluruh isi dunia, maka kepada Adam dibilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kita itu lebih berharga daripada hewan, lebih berharga daripada tumbuhan. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian kita terpisah dari Tuhan, tetap Tuhan menyediakan apa? Dia menyediakan Yesus penebus. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, kita yang harusnya dihukum di neraka kekal, kita dapat pengampunan dosa melalui apa? Melalui Yesus yang turun ke dunia, menjadi manusia, disalib, mati, dia rela menderita. Supaya kita diselamatkan. Betapa berharganya kita. Saudara ada satu catatan yang bagus sekali ya tentang penyalipan ya. Dikatakan begini, saudara salib itu adalah salah satu hukuman yang membuat orang yang mengalami itu benar-benar tersiksa. Kalau boleh milih, saya mati ditembak di kepala, gitu ya, atau mati disalib. Saya milih mati ditembak di kepala. Why? Karena kalau saya mati tembak kepala, saya cuma rasakan sakitnya sekali, itu saya udah mati, saya udah gak rasa apa-apa. Tapi salib itu didesain untuk apa? Orang yang mengalaminya mengalami penderitaan setiap detik itu dialami Yesus. Dan tahukah saudara, dalam peristiwa salib dikatakan ada satu ahli mengatakan gini, salib itu didesain untuk apa? Membuat orang yang digantung di salib itu mengalami otot dada yang lumpuh dan sangat sesak, nyeri di dadanya. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib, tangannya dipaku kiri kanan, maka semua beban tubuh dia itu ditanggungkan kepada tangan ini. Dan kemudian akan merambat menjalar ke bagian sini, sampai menjalar ke bagian dada. Sehingga waktu Yesus disalib itu dadanya nyeri sekali. Sakitnya bukan main. Rasanya otot-otot dadanya itu lumpuh. Begitu menyakitkan. Dan menurut catatan itu dikatakan gini. Orang yang disalib itu bisa inhale. Saudara tahu inhale? Inhale itu tarik napas. Itu inhale ya. Tapi kalau dia mau exhale, mau keluarin. Kita kan bernapas inhale, tarik, exhale. Nah, kan kita bernapas gitu ya. Orang yang disalib, dia bisa inhale, dia bisa tarik, tapi waktu dia mau keluarkan, kalau dia keluarkan begini, gitu ya, itu sakitnya luar biasa di bagian dada. Maka gimana caranya supaya sakitnya tidak terlalu berasa? Berkurang dikit, dia akan pelan-pelan. Itu pun masih sakit. Dan ada satu cara dikatakan gini, untuk ketika exhale, waktu dia keluarin nafas, biar gak terlalu sakit, orang yang disalib harus luruskan kakinya. Jadi kalau saudara disalib lalu luruskan kaki waktu inhale, lalu keluarin lurusin kaki, itu agak berkurang sedikit sakit. Tapi tahukah saudara, hari itu Yesus tidak bisa luruskan kakinya. Karena kakinya pun dipaku. Waktu dia mau lurusin kakinya, saudara, ada rasa sakit di kakinya. Karena kakinya tertempel di sana. Waktu dia bernapas, dia hirup, itu bisa. Waktu dia mau keluarin supaya tidak terlalu sakit di sini, dia mau lurusin kaki. Ternyata kakinya dipaku, maka serba salah dia lurusin kaki, kakinya sakit. Kalau dia tidak lurusin, dadanya begitu hancur. Dan ini dialami oleh Yesus. Kenapa dia repot-repot mau mengalami ini? Kenapa Yesus begitu luar biasa memberikan pengorbanan, dia mau menderita. Kenapa saudara? Karena bagi Yesus, saudara dan saya itu berharga. Dia gak mau saudara dan saya dibakar di neraka, dia gak mau saudara. Dia berikan semuanya, dia menderita, dia berikan nyawanya buat kita. Itu menunjukkan betapa berharganya kita bagi dia. Saudara, kalau untuk dosa saja dia bereskan di atas kayu salib. Kalau untuk perkara kekekalan aja dia mau mati buat kita.
Kenapa kita masih khawatir akan perkara di dunia ini? Bukankah kita ini berharga bagi Tuhan? Bukankah kita ini dikasihi Tuhan? Maka dalam hidup kita, mungkin memang ada titik-titik di mana kayaknya Tuhan itu nggak ada. Bukan Tuhan nggak ada. Seringkali Tuhan memang paksa kita masuk kepada satu bagian, masuk hadapi itu pergumulan. Bukan karena dia jahat, bukan karena saudara nggak berharga, tapi karena Tuhan mau bentuk kita. Lewati itu. Masalah, pergumulan, kekurangan, apalagi perkara penyakit, semua pergumulan itu bisa Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Untuk membuat kita makin dewasa, makin dibentuk. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saudara kalau hari ini kamu punya air mata. Kalau engkau hari ini punya pergumulan, bukan Tuhan tidak sayang sama kita. Mungkin dia mau membentuk karakter kita. Maka untuk kita tidak khawatir dalam hidup kita, lihatlah dan ingatlah bahwa kita ini berharga dan dikasihi Tuhan. Saudara, burung yang tidak berharga saja, yang bahkan Yesus tidak mati buat para burung itu, Tuhan tetap pelihara. Apalagi kita yang jauh lebih berharga dari burung, yang bahkan Yesus memberikan nyawanya buat kita. Dia tidak mungkin akan membinasakan kita, dia tidak mungkin mencelakai kita. Tuhan pasti pelihara kita. Pertanyaannya, pernahkah kita berharap sama Tuhan? Waktu ada masalah apa yang kita lakukan? Waktu ada pergumulan apa yang kita lakukan? Panik, stres, cari jalan sini. Saudara, tentu kita perlu cari jalan keluar, tapi jangan lupa ketika saudara diperhadapkan dengan badai yang besar, datang berlutut sama Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan, cerita sama Tuhan. Maka Tuhan menjamin orang-orang seperti itu akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan ini ya. Masih ada waktu lagi ya, saya 9 menit. Saudara tahu ini siapa? Ini tokoh yang cukup terkenal. Siapa? Iya, itu saya gitu ya. Ini saya, saudara ya. Ini saya waktu saya masih SMA. Saudara, ada begitu banyak perjalanan panjang sampai akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Apa itu? Ini titik baliknya di waktu SMA. Saudara dulu itu, saudara lihat sendiri ya, saya itu ganteng, ya bukannya sombong ya. Ganteng, kemudian saya juga lumayan pinter lah. Saya bisa main musik, di sekolah itu saya aktif gitu ya. Saya juga sering speech di depan orang, ya pakai bahasa Inggris dan segala macam. Saudara, itu saya waktu SMA. Dan sedikit ada kesombongan sih zaman itu, ya namanya juga anak sekolah kan. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Waktu itu papa saya itu bukan pendeta, papa saya itu pegawai negeri. Jadi saya tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Waktu itu pegawai negeri itu ditawarin gini, kalian mau nggak buka bisnis gitu ya? Caranya gimana? Kalian ajukan pinjaman ke bank, tapi itu SK kalian itu digadai gitu loh, disimpan di bank. Jadi kalian dapat modal misalnya berapa ratus juta gitu kan. Dengan catatan nanti tiap bulan gaji kamu dari pemerintah itu dipotong. Tapi udah ada modal gitu ya. Nah itu akhirnya papa saya ikutan juga, ya udah bolehlah kita mungkin pikir buka bisnis. Akhirnya dilakukanlah itu dengan konsekuensi waktu itu gaji papa saya jadi cuma 500 ribu. Dengan 4 anak, lu bayangin aja saudara ya, banyak sekali. Dan sebenarnya nggak cukup. Tapi kita mikir, oh kan kita ada bisnis baru nanti. Kita berdoa, doakan bisnis itu kita jalankan. Saudara jalanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hancur bisnisnya, hancur, nggak tahu kenapa. Hancur, padahal kita udah doain. Hancur, semua aset dijual, bukan cuma itu. Kan butuh hidup, biaya dapat cuma 500 ribu sebulan dari pemerintah. Mau makan gimana 500 ribu 4 anak, uang sekolah lagi. Saudara minjem sana sini, minjem sana sini, minjem nggak bisa bayar. Semua tukang pinjaman di kota itu kita udah keliling. Sampai akhirnya di blacklist gitu loh, nggak boleh lagi. Kalau ada yang minjem orang ini, si Taurus ini jangan mau. Sampai segitunya, dulu kan nggak ada pinjol ya, jadi kita harus berhadapan langsung dengan mereka. Semua udah kita hutangin. Saudara saya waktu itu kelas 12, kelas 3 SMA ya, itu saya mau ujian nasional, dulu ada ujian nasional. Saya enggak bisa bayar semua biaya sekolah dari Januari sampai Juni. April kami udah ujian sebenarnya, udah lulus. Kalau lulus bisa selesai, tapi SPP harus bayar sampai bulan Juni. Bukan cuma SPP, uang buku, uang les tambahan, dan segala macam itu total-total waktu itu sekitar 7 juta kalau saya enggak salah ingat. 7 juta. Saya enggak bisa bayar. Orang tua parah sekali keadaan ekonomi kami. Saudara apa yang terjadi saudara? Setiap hari saya dipanggil ke tata usaha. Setiap hari, seringkali saya harus panggil orang tua saya sebagai SOP untuk memastikan bukan saya yang makan uangnya. Orang tua saya bolak-balik datang ke sekolah. Memang orang tua saya bilang, memang bukan dia yang makan, memang kita nggak punya duit. Sampai akhirnya beberapa SOP memaksa saya, kamu harus pulang, maaf ya ini SOP-nya pulang. Saya pulang, saya nggak belajar. Saya sedih sekali. Sampailah saudara 1 minggu sebelum ujian nasional, hari Senin saya dipanggil, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya dipanggil terus ke tata usaha. Pas hari Jumat guru saya bilang gini, Roni, hari Senin kita udah ujian, besok Sabtu, kita udah bagi kartu ujian nasional. Maaf ya, kalau kamu belum bisa bayar sampai besok, mohon maaf, sekolah enggak bisa bantu kamu. Kamu tidak bisa ikut ujian nasional. Artinya, kalau saya enggak ikut ujian nasional, saya enggak bisa lulus SMA. Itu waktu itu syaratnya begitu. Saya pulang dengan hati yang hancur. Saya pulang, saudara. Saya pulang, saya sampai rumah, saya tanya mama saya, Ma ada duit enggak? Besok harus bayar. Mama saya bilang, cobalah tunggu papamu pulang, dia lagi coba cari duit kemana-mana gitu ya, ngutang gitu.
Apa saya pulang saudara, saya bilang ada duit nggak Pak? Nggak ada duit, nggak ada duit. Saudara, sebagai manusia waktu itu sebenarnya saya rapuh gitu ya. Anak kelas 12, saya bisa saja kepikiran untuk bunuh diri. Tapi hari itu saya nggak lakukan itu. Nanti saya kasih tahu kenapa. Bukan karena saya hebat, saya kasih tahu apa tipsnya. Saudara, saya bingung ya. Setelah saya kuliah teologi, saya akhirnya flashback. Oh, kenapa ya melihat peristiwa banyak anak sekolah bunuh diri? Kok waktu itu saya nggak kepikiran? Saudara, semiskin-miskinnya kami masih ada baygon buat diminum gitu ya, untuk bunuh diri. Bukan nggak ada baygon, ada gitu loh. Masih ada. Bukan karena tidak ada fasilitasnya, tapi hari itu saya nggak kepikiran. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Hari Jumat malam itu saya ambil gitar. Saya masuk kamar saya, dari jam 10 malam saya nyanyi sama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Waktu itu situasinya saya sangat-sangat wajar kalau khawatir. Saya wajar khawatir dan saya mengalami itu. Tapi waktu saya berdoa jam 10 saya bilang, Tuhan ini bagian yang saya tidak bisa handle. Keluarga saya nggak bisa handle, memang mereka mungkin punya kesalahan menjalankan bisnisnya mungkin tidak terlalu mengerti. Tapi ini keadaan yang kami tidak bisa handle. Saya bilang, Tuhan aku enggak ngerti jalan Tuhan. Saya doa dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Saya cuma doa nangis terus. Saya udah sampai jungkir balik semua saya doa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan masih ada engkau masih hidup, tolong saya. Besok terakhir harus bayar Tuhan. Saya doa. Saya dengar dari kamar sebelah ada isak tangis. Ternyata mama saya juga nangis di sebelah karena dia juga berdoa kepada Tuhan. Kami tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak ada yang jalan lagi, tidak ada yang bisa kami handle lagi. Maka di bagian itu kami belajar untuk menyerahkan sama Tuhan meskipun ada gentar juga. Benar gak Tuhan bisa tolong gitu ya. Kami serahkan sama Tuhan, saya doa jam 3 pagi saya udah capek berdoa. Saya tidur saudara, jam 5 pagi kami bangun. Orang tua saja ajak kami berdoa, ini tipsnya ya. Orang tua kami ajak berdoa tiap hari itu selalu ya. Maka saya enggak kepikiran bunuh diri gara-gara itu. Orang tua kami itu, bapak saya bukan pendeta tapi nanamin tiap pagi harus berdoa. Dimanapun harus berdoa saudara. Kami lakukan itu setelah selesai doa pagi. Adik saya pergi sekolah, adik saya sekolah di sekolah negeri, dia free, gak bayar apa-apa. Saya di sekolah swasta, saya gak berani pergi. Mama saya bilang, kenapa kamu gak pergi? Saya bilang, ngapain mah, itu cuma bikin malu saya pergi nanti dipanggil TU, dipulangin lagi. Saya bilang, enggak usah saya pergi. Kami masuk sekolah 7.30, sampai jam 8 lewat saya belum berangkat ke sekolah. Tapi hari itu, saya didorong oleh Tuhan, saya tahu itu Tuhan yang bekerja. Saya tidak dengar suara, gak dengar apa, saya cuma terdorong, pergilah, hadapi gitu ya. Laki-laki itu harus hadapin. Masalah apa hadapin? Bayangin anak bocil begini, punya pikiran begitu. Majulah, hadapin, pergi sekolah. Saya selalu mandi, saya bilang, mama saya bilang, mau kemana kamu? Saya mau ke sekolah, saya maju ke sekolah, saya jalan. Sampai sekolah, saudara itu sekolah udah sepi. Kenapa? Karena teman-teman saya itu di aula semua. Mereka bagi kartu ujian ya. Saya duduk di kelas saya, di depan kelas ada bangku, saya duduk di situ. Saya bilang, Tuhan ngapain saya di sini? Tapi saya mau belajar percaya Tuhan sama. Setelah teman-teman saya bubar dari aula, kemudian ada yang panggil saya, Ron kamu dipanggil sama guru TU. Saya datang ke TU, saya ngomong. Guru TU bilang, Roni gimana kamu sudah bisa bayar? Belum bu, papa saya udah cari ke sana sini gak ada duit. Gak bisa bu. Guru saya cuma bilang gini, aduh Roni. Dia buka lacinya, dia ambil kartu ujian. Nih, kamu hari Senin bisa ikut ujian. Saya bilang, loh kenapa bu? Kok bisa? Saudara ternyata, saudara tahu apa, waktu saya belum datang ke sekolah, saya kan telat. Ada 2 teman saya, waduh saya ingat sekali 2 orang itu namanya Latifah Hanum dan Tria Angelina. Mereka itu keliling ke kelas-kelas. Jadi sekolah saya itu SMP, SMA, SMK, Yayasan Pendidikan Teladan. Jadi banyak siswanya. Nah, mereka ambil kotak, mereka tulis bantuan untuk Roni Sitorus. Bantuan untuk Roni Sitorus. Saudara, sebenarnya saya harga diri saya malu. Saya tadi bilang saya ganteng, terkenal, ketua OSIS dan semuanya saya bisa gitu ya. Hari itu Tuhan jatuhkan kesombongan saya. Tapi cara Tuhan juga menolong saya. Mereka keliling ke kelas-kelas. Hebat sekali loh, anak bocil itu bisa kekumpul 8 juta lebih. Dari mana? Ternyata mereka telepon orang tuanya, Pak teman saya ini gak bisa bayar uang sekolah mau ujian. Transfer, sampai saya terima 8,5 juta gitu ya. Lebih waktu lebih saya bilang, enggak bu saya balikin aja, saya ambil yang sebetulnya aja. Mereka bilang, enggak terima ini dari orang. Akhirnya saya bisa ujian nasional, bawa uang itu saudara. Saya bisa lulus dan di malam itulah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan akhirnya tolong saya. Saudara, di titik itu saya enggak bisa lagi ngandelin siapa-siapa. Siapa yang mau saya andalin? Tapi saya tahu saya masih punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memelihara saya. Tuhan yang sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan yang menganggap saya berharga. Dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dia memberikan nyawanya buat saya. Maka saya waktu itu belajar percaya. Meskipun saya enggak tahu gimana Tuhan jalannya besok. Kayaknya enggak ada jalan lagi.
Tapi ternyata Tuhan benar-benar terbukti dia bisa diandalkan. Terbukti dia mengasihi kita. Terbukti kita ini berharga bagi Tuhan. Dia tidak biarkan kita bergumul sendirian. Oh Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Kalau kita bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa kekhawatiran saudara hari ini. Saya tidak tahu apa ketakutan saudara yang mencekram saudara. Apa masalah pergumulan air mata saudara hari ini. Tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara sesuatu yang lebih rendah termasuk burung-burung dipelihara. Apalagi kita yang berharga dan dikasihi, Tuhan pasti pelihara kita. Maka perlu sekali kita datang sama Tuhan. Berlututlah pada Tuhan. Para tokoh Alkitab sudah membuktikan bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Saudara harus buktikan dalam diri saudara sendiri. Datanglah, menangislah di hadapan Tuhan. Lewati semua masalah dengan kekuatan yang Tuhan beri, sampai nanti Tuhan berikan kemenangan kepada setiap kita. Amin, firman Tuhan. Boleh pemusik maju, kita mau responi sedikit firman Tuhan ya dengan satu pujian hari ini ya. Boleh gak kita angkat pujian yang tadi, saat ku tak melihat jalanmu. Mari saudara kita coba responi ya, firman Tuhan ini kita mau nyanyi sedikit, apa yang sudah kita dengar bukan cuma berlalu begitu saja. Tapi sungguh-sungguh termaterai dalam hidup kita. Katakan saat ku tak melihat jalanmu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pas. Sekali lagi katakan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak. Mari responi firman Tuhan hari ini. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak mengerti namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hanya padamu. Katakan, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan yang memelihara kami. Ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya selalu. Renungkanlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita diajar oleh Tuhan untuk menang atas kekhawatiran. Kita perlu fokus kita kepada Tuhan. Janganlah fokus kita terbagi-bagi. Kita memang butuh uang, tapi jangan menjadi hamba uang. Fokuslah kepada Tuhan karena Tuhan sanggup memelihara kita. Dia telah menunjukkan pemeliharaan sempurna melalui pemberiannya kepada hidup kita, pemberian kepada tubuh kita yang kita miliki. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan hal yang paling penting, kita pasti dipelihara Tuhan karena kita berharga dan dikasihi Tuhan. Bahkan nyawanya dia berikan kepada setiap kita. Dia mati, menderita di atas kayu salib. Dia berikan semuanya supaya kita yang berdosa diampuni. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita berharga bagi Tuhan. Maka dalam hidup ini Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar tidak hanya berlalu sia-sia, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memateraikan firman itu. Tuhan, mampukanlah kami yang lemah ini. Kadang-kadang kami tidak sanggup berharap kepada Tuhan. Kadang kekhawatiran begitu mencekam hidup kami, membuat kami tidak sanggup berharap kepada Engkau. Tapi hari ini firman-Mu menguatkan kami kembali, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Untuk kami melihat pemeliharaan-Mu yang telah Kau berikan secara sempurna.
Dan kami mau melihat betapa Engkau mengasihi kami dan kami begitu berharga bagi Tuhan. Karenanya biarlah hidup kami terus mengandalkan Engkau. Mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Apapun yang mereka alami Tuhan. Engkau pimpin mereka, sertai, kuatkan. Berikan terus kekuatan untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Hamba-Mu sudah selesai melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang mengutusku akan terus berbicara dalam hati kami. Materikanlah firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Roni Sitorus sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga dan juga pelayanan. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi biarlah mengingatkan kita bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, malah menambah beban hidup. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong dan memberi kekuatan pergumulan. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Mohon lambaikan tangannya. Petugas KU akan menolong Anda. Persembahan kita bisa diberikan melalui amplop dan juga scan kris yang berada di bangku Bapak Ibu masing-masing. Mari angkat pujian ini bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bernilai di mata-Mu Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, dengan pergumulan kami, kesulitan kami Tuhan, kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami percaya akan janji-Mu, iya dan amin Tuhan. Saat ini kami sudah berikan persembahan, mari sucikan kuduskan persembahan kami Tuhan. Biarkan Kau boleh memakainya untuk pekerjaan-Mu dimanapun juga Tuhan. Kau pakai orang yang mengelolanya juga Tuhan. Kau memakainya dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Manusia, Dosa, dan Keselamatan dengan pembicara Guru Injil Jevin Senge. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Kekuatan Komunitas dengan pembicara Bapak Heri Manli. Kelas Bimbingan Pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-28, pertemuan ke-8 dengan tema Kesehatan dalam Pernikahan dan Bahaya Seks Pranikah atau Akibat-Akibatnya yang akan dibawakan oleh Dr. Stefani Pangau dan Dr. Debbie Latu Perisa pada hari Selasa 21 Oktober 2025 jam 7 malam di GKJ Kartini dan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 jam 7 malam di GKJ Bandengan. Night with Jesus minggu ini akan membahas Think Smart, Look Smart yang akan dibawakan oleh Guru Injil Efraim, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Penyerahan anak GKJ Season City akan diadakan pada bulan Desember 2025. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0877 258 25882 atau ke Ibu Mary Chin di depan pintu lobi ruang ibadah. Berita duka cita. Telah tutup usia almarhumah Ibu Xiao Nyu Chin pada usia 84 tahun. Mama tercinta dari Ibu Lina Jung dan mama mertua dari Bapak Iwan Cendrawan, Jemaat KU2. Popo dari Saudari Veronica, Julian, dan Natalie. Pada hari Kamis, 16 Oktober 2025. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jelambar, lantai 1, ruang teratai. Dan akan diberangkatkan ke Pontianak pada hari Minggu, 19 Oktober 2025, pukul 21.30. Segenap hamba Tuhan, BPJ, pengurus Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City, mengucapkan simpati yang mendalam. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sejenak mengambil waktu berdoa bersama-sama ya. Yang pertama, mari kita dukung dalam doa kegiatan perayaan Natal kita tahun ini, baik itu Natal Sekolah Minggu tanggal 13, Natal HK Mandarin tanggal 19 Desember ya, tanggal 20 Natal Anak Muda, dan umum tanggal 25. Kita doakan untuk panitia, persiapan semuanya, supaya melalui Natal ini banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan menjadi PR kita ajak keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan untuk ikut hadir dalam ibadah Natal. Dan yang kedua, mari kita buka suara berdoa bersama-sama untuk rencana persiapan pembukaan ibadah Mandarin Indonesia tahun depan jam 5 sore di tempat ini. Ya, doakan untuk segala persiapan yang ada sehingga jam 5 sore di tempat ini akan ada ibadah kebaktian kelima. Ya, berarti kelima nanti akan dimulai tanggal 11 Januari. 2026. Dukung dalam doa agar melalui ibadah KU5 ini banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena tahun ini sudah terbentuk panitia Natal. Kami berdoa Bapa agar Engkau memberkati semua persiapan yang ada. Baik dari Natal Sekolah Minggu tanggal 13 Desember, Natal HK Mandarin tanggal 19 Desember,
Natal anak muda tanggal 20 Desember, Natal umum tanggal 25 Desember. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau satukan hati para panitia, Engkau memberikan hikmat bijaksana, Engkau memberkati semua persiapan-persiapan yang ada. Satu tujuan kami Bapa, agar melalui Natal ini iman kami semakin diteguhkan ya Bapa, karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah juru selamat kami. Bahkan kami rindu melalui Natal ini kami boleh membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan datang ke gereja, menikmati Natal. Mereka dengar berita Natal, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Kami juga berdoa untuk persiapan untuk pembukaan KU 5 tahun depan tanggal 11 Januari 2026 jam 5 sore di tempat ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau sungguh-sungguh menolong setiap kami. Agar kami boleh bersatu hati untuk mempersiapkan semuanya. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan mendukung dalam doa, tim yang sudah ada. Kami percaya kami mau dipakai Tuhan selagi masih ada kesempatan untuk menuntaskan amanah agung Tuhan Yesus. Itulah tugas gereja ya Bapak, supaya melalui GKJ Season City ini banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami yang sudah bersafaat pada siang hari ini, kami pun tidak luput dari setiap pergumulan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, sesuai dengan janji Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadamu, yang berharap kepadamu. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul hidupnya, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya janjimu ya dan amin. Dan biarlah iman kami terus diteguhkan, dikuatkan di tengah-tengah ujian yang berat. Karena satu hari kelak nanti indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saya ingin menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Roni Sitorus yang sudah melayani kita hari ini. Hambanya ini melayani di GKJ Palem. Kita beri tepuk tangan ya. Salam buat Jemaat Palem, salam buat semua ya. Dan kita juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Dari penyambut kolektan multimedia, WL Singer yang dance tadi, pemusik, kameramen semua yang terlibat dalam pelayanan, kita beri tepuk tangan. Biarlah Tuhan memberikan hatimu penuh dengan sukacita karena sudah melayani Tuhan. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anaknya ya, GKJ itu ada waktunya, anak masih kecil ya, diserahkan gitu ya. Akan diadakan pada Desember nanti, tolong daftarkan segera, nanti Bapak Ibu ke depan, nanti keluar ada meja sekretariat, silakan daftar segera ya. Karena ini penting sekali, sebelum penyerahan anak ada pertemuan dengan orang tuanya. Nah, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Saya ingin menyambut dengan penuh sukacita, menyambut Anda. Adakah dari sini? Mo syoli-syoli yo, mo syoli-syoli, mo syoli-syoli. Ada di sini? Kadang-kadang suka malu-malu ya. Oh ada ya, ada ya. Ada di sini, silakan bangkit berdiri. Ya, ada? Ya, malu. Ya, jangan lupa hari Rabu ada Night with Jesus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di sini jam 7. Nikmati pujian, doa, dan firman Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, doksologi, nanti Pendeta Roni Sitorus akan menyampaikan doa berkat buat kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat
yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar, lakukanlah, hidupilah firman-Nya. Janganlah khawatir dalam hidupmu, fokuslah kepada Allah. Lihatlah bahwa Tuhan sudah memelihara kita sempurna dengan nafas hidup dan tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pandanglah bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga dan dikasihi Allah. Hiduplah menang atas kekhawatiran, jalani hidupmu bersama Tuhan. Ya, karena itu sebelum kita pulang, arahkanlah hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah cinta, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai engkau, menuntun setiap langkah hidupmu, memperbaharui imanmu dari hari ke hari semakin serupa Kristus, menguatkan dan meneguhkan hatimu untuk terus bersandar dan berharap kepada Dia. Terimalah berkat-berkat ini, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh.